Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Maulana dengan NPM 20100100716, kelas 3A reguler pagi Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tentang output primitif. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu output primitif. Output primitif adalah bentuk geometri dasar yang dapat digunakan untuk membentuk objek yang lebih kompleks. Selanjutnya, yaitu algoritma garis Bresenham adalah prosedur untuk menggambar kembali garis dengan membulatkan nilai x atau y. Kebilangan integer membutuhkan waktu, serta variabel x, y, dan m merupakan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Bresenham mengembangkan algoritma klasik ini yang lebih menarik karena hanya menggunakan perhitungan matematika dengan bilangan integer. Dengan demikian, tidak perlu membulatkan nilai posisi setiap pixel setiap waktu. Algoritma garis Bresenham juga disebut dengan midpoint line algorithm, adalah algoritma konversi penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambar sebuah lingkaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembentukan garis berdasarkan Bresenham. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal, yaitu x0, y0, dan titik lainnya sebagai titik akhir, x1 dan y1. Yang ketiga, hitung delta x, delta y, dan 2 delta y dikurang 2 delta x. Keempat, hitung parameter p0 sama dengan 2 delta y dikurang delta x. Langkah yang kelima, untuk setiap xk sepanjang jalur garis dimulai dengan k sama dengan 0. Bila pk lebih kecil daripada 0, maka titik selanjutnya xk plus 1 diketahui yaitu yk, maka px plus 1 sama dengan pk plus 2 delta y. Bila tidak, maka titik selanjutnya adalah xk plus 1, yk plus 1, maka pk plus 1 sama dengan pk plus 2 delta y dikurang 2 delta x. Langkah ke-6 yaitu ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya sampai diketahui x sama dengan x1 dan y sama dengan yk. Selanjutnya, aturan Bresenham. Yang pertama, jika pk bernilai positif, maka tambahkan hasilnya dengan b dan nilai x dan y ditambah 1. Yang kedua, jika pk bernilai negatif, maka tambahkan hasilnya dengan a dan nilai x ditambah 1 sedangkan y ditambah 0. Tetap. Yang ketiga, putaran dihentikan jika koordinat x dan y sudah mencapai batas akhir. Selanjutnya yaitu contoh soal dari Bresenham. Untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik awal yaitu 10,10 dan titik akhir yaitu 17,16. Setelah ditentukan bahwa titik akhir dan titik awalnya yaitu posisi yang membentuk garis dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dua buah titik, dan kedua, tentukan yang menjadi titik awal x0, y0, dan titik akhir yaitu x1, y1. Dan ketiga, hitung delta x sama dengan x1 dikurang x0, delta x sama dengan 17 dikurang 10, dan diketahui hasilnya adalah 7. Dan ulangi kembali seperti yang di atas tadi, dan hasilnya adalah 6. Dan 2 delta y dikurang 2 delta x sama dengan 2 kali 6 dikurang 2 kali 7, dan hasilnya yaitu minus 2. Dan keempat, hitunglah parameter p0 sama dengan 2 delta y dikurang delta x, dan hasilnya 2 kali 6 kurang 7, dan didapat 5. Selanjutnya adalah pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang kelima. Bandingkan jika p0 lebih kecil 0 sama dengan kx plus 1 yaitu yk, maka pk plus 1 sama dengan pk plus 2y. Jika tidak, maka hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya diketahui increment p0 lebih kecil 0, maka pk plus 1 sama dengan pk plus 2 delta y. 2 delta y sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Increment p0 jika lebih besar bisa dilihat pada berikut seperti berikut, dan hasilnya adalah minus 2. Maka incrementnya adalah 2 delta y sama dengan 12, dan
2 delta Y dikurang 2 delta X sama dengan minus 2. Selanjutnya, jika ingin lebih cepat kita bisa menggunakan tabel seperti pada tabel berikut ini. Ini adalah variabel yang di atasnya. Dan selanjutnya hasilnya. Jika sudah ketemu koordinatnya, maka hasilnya bisa dilihat pada hasil sebagai berikut. Selanjutnya, algoritma pembentukan lingkaran. Lingkaran merupakan objek grafik yang paling sering digunakan pada grafik sederhana. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik yang memiliki jarak R dan posisi pusat, atau XC, YC. Koordinat rektanguler. Persamaan lingkaran dengan titik pusat XC, YC, dan radius R dapat dispesifikasikan menggunakan koordinat rektanguler sebagai berikut, yaitu X kurang XC akar 2 plus Y kurang YC akar 2 sama dengan R kuadrat. Kelemahan koordinat rektanguler yaitu kita dapat menggambarkan lingkaran dengan menggunakan persamaan koordinat rektanguler di atas. Akan tetapi, pendekatan ini menimbulkan dua masalah, yaitu satu, persamaan tersebut mengandung perhitungan akar yang operasinya memakan waktu, dan kedua, timbul gap yang cukup signifikan pada lingkaran ketika digambarkan. Koordinat polar. Lingkaran juga dapat didefinisikan menggunakan koordinat polar. Lingkaran yang sama dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu X sama dengan R cos 0 plus XC, dan Y sama dengan R sin 0 plus YC, di mana 0 lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih besar atau sama dengan 2. Kelemahan koordinat polar. Lingkaran dapat juga digambarkan dengan menggunakan persamaan koordinat polar, tetapi fungsi trigonometri juga membutuhkan kos yang tidak sedikit, sehingga algoritma yang disusun tidak akan efisien. Solusinya, untuk mengatasi masalah yang timbul dari penerapan koordinat polar maupun rektanguler, Bresenham menyusun suatu algoritma pembentukan lingkaran yang hanya menggunakan aritmatika integer. Secara prinsip, algoritma ini sejenis dengan algoritma penggambaran garis yang disusun oleh orang yang sama. Solusi yang selanjutnya, lingkaran merupakan objek yang simetris, sehingga karakteristik ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pekerjaan pada saat menggambar lingkaran. Lingkaran dibagi menjadi 8 oktan. Bisa dilihat pada gambar yang ini. Dan selanjutnya, maka koordinat untuk 7 oktan selanjutnya dapat ditentukan pada tabel 3.1 berikut. Nah, ini adalah lingkaran dengan 8 oktan, dan ini adalah koordinat simetri 8 oktan. Algoritma midpoint. Tahapan penggambaran lingkaran dengan menggunakan algoritma yang dikenal dengan nama algoritma midpoint ini adalah sebagai berikut. 1. Input jari-jari R dan koordinat pusat lingkaran XC, YC, kemudian tentukan koordinat untuk titik awal, yaitu X0, Y0 sama dengan 0, R. Hitung nilai awal untuk parameter keputusan P0 sama dengan 1 minus R. Dan ketiga, untuk XK mulai dari K0, lakukan langkah berikut. Langkah-langkahnya seperti pada gambar berikut, dan hasilnya adalah 2YK minus 2. Algoritma midpoint. Selanjutnya, tentukan titik simetri untuk 7 oktan lainnya dengan menggunakan tabel 3.x. Dan 5, untuk lingkaran dengan pusat bukan di 0, pindahkan setiap posisi piksel perhitungan XY dengan rumus X sama dengan X plus XC, Y sama dengan Y plus YC. Dan keenam, ulangi langkah 3 sampai 5. Hentikan ketiga X ketika X lebih besar daripada Y. Contoh soal berikutnya yaitu untuk menggambarkan algoritma Bresenham dalam pembentukan suatu lingkaran dengan titik pusat 00 dan radius 10. Perhitungan berdasarkan pada oktan dari kuadran pertama di mana X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y. Selanjutnya adalah pembahasannya, yaitu X0, Y0 sama dengan 0, R sama dengan 10. X0, Y0 sama dengan 0,10, 2X0 sama dengan 0, 2Y0 sama dengan 20. Parameter P0 sama dengan 1
min R, P0 sama dengan 1 min 10, P0 sama dengan min 9. Atau lebih cepatnya kita bisa menggunakan tabel seperti yang tadi, yaitu kita ambil variabelnya. Selanjutnya adalah hasilnya jika sudah menentukan koordinatnya, dan hasilnya adalah seperti pada gambar tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.